Kalau kita makan malam bisa menyebabkan diabetes. Boleh nggak sih dok makan nasi gitu? Atau nggak boleh makan nasi lagi gitu? Takut gitu rasanya. Itu semenakutkan itu ketika tidak teredukasi dengan baik. Kuncinya adalah teman-teman, knowledge is power. Halo semuanya, Sobat Sehat Yakona. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari Dr. Luh Putu Swastiani. Halo dokter. Halo Sobat Sehat Yakona. Nah, Dr. Luh Putu Swastiani adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan ngobrol ringan nih perihal diabetes dan tips-tipsnya. Siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu di rumah dapat solusinya. Nah dok, ini yang sering kita dengar atau yang sering kita dapatkan info-info di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Diabetes itu sangat mengerikan. Bahwa kita dapat data juga, di Indonesia ini penyakit 5 diabetes peringkat di dunia. Kemudian kalau di ASEAN, kita itu nomor 1 dok. Nah, kalau di Indonesia, itu peringkat ketiga penyakit mematikan. Nah, tanggapan dokter nih gimana? Ya, betul sekali. Jadi memang semakin kesini ya, semakin kesini di era kita, masyarakat kita lebih banyak akses ke makanan-makanan manis, junk food, seperti itu, sehingga membuat Indonesia benar banget tuh menduduki peringkat nomor 5, teman-teman, penyakit di dunia ya. Jadi nomor 5 Indonesia, kemudian di ASEAN itu ternyata nomor 1. Benar banget, dan itu benar-benar harus kita sadari. Jadi kita harus aware banget tentang diabetes ini, dan semua orang wajib tahu tentang diabetes ini. Nah, ini kita punya data nih. Dari data box di tahun 2019, itu diabetes peringkat ketiga penyakit mematikan atau penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya yang di ASEAN nih, dok. Peringkat pertama di ASEAN. Nah, artinya ada sesuatu yang salah nih terhadap pola hidup di kita. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya, dok? Kalau dari penelitian dari penelitian yang sudah launching nih, dari beberapa seminar yang saya ikuti, dari beberapa jurnal yang saya baca, jadi kenapa sih ini bisa terjadi di Indonesia, teman-teman? Itu karena yang pertama alasannya tadi ya, lifestyle yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, orang-orang di Asia itu memiliki kualitas sel beta pankreas yang lebih jelek dibandingkan dengan orang-orang non-Asia. Gitu. Jadi dengan kualitas sel beta pankreas yang lebih jelek ini, maka orang-orang di Indonesia terutama itu akan lebih mudah terkena diabetes karena kekurangan insulinnya akan lebih cepat terjadi apabila insulinnya dipakai secara boros. Gitu. Jadi makanya dihemat-hemat nih teman-teman penggunaan insulinnya. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Pankreas itu yang hubungannya dengan insulin. Kemudian insulin itulah yang bisa membantu gula darah itu menjadi sebuah energi. Ya, betul sekali. Jadi insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengubah gula menjadi energi di dalam sel. Gitu. Jadi ketika ada asupan makanan dari karbohidrat, gula yang terlalu banyak, apa yang terjadi? Insulin kita akan dipacu untuk keluar banyak sekali. Artinya insulin akan keluar dari pankreasnya itu sesuai kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Arti pentingnya kita untuk memperbaiki sel beta pankreasnya. Oke dok. Nah, ini nih yang sering banyak ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah nih dok. Nah, diabetes itu bisa sembuh nggak? Oke, jadi ini sangat-sangat banyak teman-teman dan pasien-pasien saya yang tanya ya, dok, diabetes bisa sembuh nggak? Bahkan kalau saya tanya ke pasien saya sendiri, jawabannya bisa dok, bisa sembuh gitu. Ya, saya tidak bisa langsung mematah-hatikan pasien saya ya, yang dia bilang sembuh langsung gitu. Tapi istilah di medis bukan sembuh, tapi remisi. Remisi diabetes. Remisi diabetes. Jadi bukan istilah kita bukan kita pakainya sembuh, karena memang secara penelitian sampai saat ini diabetes itu adalah penyakit kronis. Artinya dia akan tetap ada. Jadi istilah sembuh tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah istilah remisi. Nah, kita dapat pernyataan nih dari Asosiasi Diabetes Amerika. Pernyataannya seperti ini, remisi diabetes adalah penyandang yang memiliki gula darah terkontrol dengan syarat HbA1c-nya kurang dari 6,5% selama lebih dari 3 bulan setelah menghentikan penggunaan obat.
berarti benar syaratnya harus seperti ini biar kita dapat istilah remisi diabetes tadi. Ya, benar sekali. Jadi remisi diabetes sendiri itu definisinya sesuai dengan ada ini ya. Jadi HbA1c harus kurang dari 6,5 dan dia sudah 3 bulan ya. Kan HbA1c itu adalah kadar gula darah di dalam sel darah merah itu selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan, Dok? Karena sel darah merah umurnya 3 bulan. Iya, Gitu. oke. Nah, HbA1c ini sama nggak dengan cek gula darah biasa? Berbeda? Berbeda. Kalau Ini yang lebih valid berarti? bukan lebih valid, tapi dia monitornya lebih panjang, gitu, lebih panjang. Karena dia ngukurnya adalah histori dalam 3 bulan. Akumulasi, kalau cuman cek gula darah itu kan hanya pada saat itu aja ngeceknya, gitu. Jadi harus dirata-rata nih kalau mau pakai kadar gula darah, itu kita harus rata-rata. Nah, sedangkan kita kan gula darah dalam tubuh itu terjadi fluktuasi nih. Jadi tiap 3 menit gitu, kita kalau misalnya mau ngukur gitu akan berubah nih gula darahnya. Oke. Gitu. Nah, remisi diabetes itu yang dikatakan ketika darahnya sudah terkontrol lebih dari 3 bulan, HbA1c-nya sudah di bawah kurang dari 6,5%, sama nggak bisa dikatakan sembuh? Karena kalau mungkin banyak juga yang di pasien-pasien dokter tadi bahwa, yo saya bisa sembuh dari diabetes. Bisa nggak kita menyamakan bahwa persepsi ketika sembuh dengan remisi itu sama? Baik, jadi ketika kita mempersepsikan suatu hal itu sembuh, maka dia tidak akan, harapannya kan tidak akan terjadi lagi ya. Kalau remisi itu ketika pasien dalam 3 bulan sudah mencapai HbA1c kurang dari 6,5, kemudian tidak menggunakan obat-obat diabetes lagi, itu harus tetap mempertahankan lifestyle. Kenapa? Ketika dia balik ke lifestyle yang lama, maka dia bisa kembali naik gula darahnya lagi. Artinya penyakit diabetes itu memang penyakit seumur hidup. Ya. Tapi bisa kita kendalikan dengan pola hidup sehat, kemudian dengan olahraga yang teratur, itu. Oke, baik. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu, berarti pentingnya sebenarnya diabetes itu istilahnya bukan disembuhkan, tapi remisi diabetes. Tapi persepsinya itu adalah ketika gula darahnya sudah terkontrol. Itu. Nah, selanjutnya Dok, banyak nih, mungkin pasien dokter lagi, kemudian kita juga customer Yakona bahwa menyepelekan diabetes nih, diabetes kecil. Ada juga yang takut dengan diabetes, wah kena diabetes gitu. Nah itu tanggapan dokter gimana? Oke, jadi kuncinya adalah teman-teman, knowledge is power. Jadi ketika kita tahu, kita paham informasinya, maka kita tidak akan misleading nih. Makanya pentingnya untuk mencari sumber dari penyakit diabetes itu informasinya dari sumber yang valid. Oke. Nah, kalau misalnya tadi dibilang sangat mengerikan, mematikan gitu kan, ya bisa dibilang seperti itu ketika memang pasiennya tidak menyadari dia diabetes, kemudian dia datang sudah dalam kondisi terjadi komplikasi, gitu. Saya punya ini boleh sharing ya. Jadi kemarin tuh saya beberapa hari yang lalu dapat seorang pasien laki-laki, dia sudah memiliki diabetes sejak sebelum COVID. Jadi kalau dihitung itu ya berarti sudah 5 tahunan, gitu. Dan dia merasa pada saat itu, pada saat berobat, gula darahnya sudah turun dan dia merasa sudah baik-baik aja karena tidak ada gejala. Begitu datang lagi ke saya kemarin, gula darahnya sudah melonjak tinggi dan sudah komplikasi ke ginjal. Begitu saya tanya kenapa Bapak tidak melanjutkan berobat, karena sudah tidak ada gejala dan merasakan baik-baik saja. Dan dia tidak paham kalau ternyata diabetes itu komplikasinya banyak sekali. Begitu saya jelaskan, dia benar-benar shock, merasa bersalah, dan benar-benar takut gitu rasanya. Itu semenakutkan itu ketika tidak teredukasi dengan baik gitu, karena komplikasinya. Mungkin kembali lagi Dok, ketika dia udah merasa gula darahnya stabil atau terkontrol, mungkin bisa nggak waktu itu persepsinya dia udah bisa dikatakan sembuh, mungkin ya, bagi orang yang belum tahu istilah remisi diabetes. Tapi sebenarnya itu istilahnya remisi diabetes. Nah, bisa jadi juga kan penyakit diabetes itu seumur hidup, sehingga penyandang yang dikategorikan remisi diabetes itu juga nggak permanen. Karena kalau lifestyle-nya, pola hidupnya kembali lagi ke yang buruk, berarti bisa kembali ke diabetes lagi berarti? Iya, bisa naik lagi gula darahnya. Dia meskipun namanya remisi diabetes, ya dia penderita diabetes. Itu kalau sama istilahnya kalau kita pakai pada pasien-pasien autoimun sebagai contoh rheumatoid arthritis. Dia ada kondisi remisi SLE, ada kondisi remisi, tapi ya tetap dia punya penyakit itu. Tetap ada penyakitnya. Tetap ada, cuman dalam waktu tertentu yang penalaran dokter sudah terkontrol. Oke Dok. Nih Dok, yang sisi mengecilkan bahwa diabetes itu bukan masalah yang besar. Nah, ini kira-kira boleh nggak sih, banyak nih bertanya, boleh nggak sih Dok makan nasi gitu? Atau nggak boleh makan nasi lagi gitu?
boleh lah. Jadi banyak pasien yang benar-benar ketika apalagi terutama awal terdiagnosis diabetes, dia benar-benar ketakutan, takut gulanya tinggi, makannya sesedikit mungkin, bahkan saya datang nggak makan nasi, Dok. Benar-benar cuma sayur aja dan direbus semua, itu begitu menderitanya ya kayaknya ya. Padahal saking boleh. Dia takut dengan diabetesnya. Boleh banget makan nasi. Jadi kambing hitamnya bukan nasi gitu loh. Jadi semua sumber karbohidrat itu menaikkan gula. Jadi boleh asalkan jumlahnya itu sesuai takaran, tidak berlebihan, kemudian ada seratnya, ada proteinnya. Jadi kan kalau diabetes tuh dietnya kan kita 3J. Artinya sebenarnya kita makan apapun itu boleh, tetap bisa makan enak dengan syarat dikendalikan atau nggak berlebih kan? Nggak berlebihan. Yo, ini saya juga harus ini ingat nih dengan pepatah bahwa yang berlebih itu memang menyakitkan atau berlebih itu memang berbahaya gitu. Ternyata ya dalam kondisi kesehatan kita juga ketika makan berlebih itu memang bisa bikin sakit gitu. Itu. Yo, ini yang istilah juga sering dilakoni oleh atau diterapkan oleh para edukator itu 3J. 3J itu apa sih, Dok? Jadwal. Jadi kalau sebisa mungkin tubuh kita ini kan kayak mesin ya. Jadi jadwalnya itu sebaiknya teratur. Ya, kemudian jenis makanannya jangan lupa. Jadi meskipun kita udah hitung kalori, tapi jenis makanannya dengan sama kalori itu seringkali merespon gula darahnya, respon insulinnya dalam tubuh berbeda. Ya, jumlahnya itu tadi berkaitan dengan penghitungan kalori ya, jumlahnya. Misalnya kalau nasi untuk diabetes itu patokannya gampangannya 6 sampai 8 sendok makan. Tiap kali makan itu sudah cukup aman sebenarnya untuk dikonsumsi. Begitu. Yang jadwal, Dok. Kalau kita makan malam bisa menyebab diabetes. Konteksnya apa nih? Makan malam? Misal nggak boleh makan malam jam 9, nanti gede kena diabetes misalnya, nggak keluar energinya, itu betul, Dok? Tergantung konteksnya lagi nih, makan malamnya. Apakah dia melakukannya itu setiap hari yang benar-benar sampai begadangan, dan ya namanya orang begadangan itu kan banyaknya lapar ya. Nah, kalau dia melakukan makannya itu benar-benar kemalaman ya di atas jam 9 itu, padahal itu sudah terjadi keluarnya hormon melatonin. Badan kita harusnya istirahat semua, ya kan? Tapi dia harus dipaksa untuk mengeluarkan hormon insulin lagi, hormon stresnya juga keluar. Dia stres karena dia nggak dapat istirahat. Padahal hormon stres itu adalah hormon yang menaikkan gula. Jadi kalau dia terjadinya jangka panjang dan kronis, bisa jadi diabetes. Waduh, ya oke, Dok. Nah, ini nih banyak juga yang bilang bahwa diabetes itu biang keroknya adalah makanan, minuman manis. Itu betul? Kalau berlebihan ya. Kalau berlebihan, kembali lagi, kalau berlebihan iya, artinya kita tetap boleh mengkonsumsi yang manis, tapi dengan kadar atau dengan konsumsi yang terkontrol. Ada batasannya. Kalau orang normal dia tidak diabetes, maksimal 50 gram per hari. 50 gram per hari. Itu 50 gram itu berapa sendok? 4 sendok makan. 4 sendok makan. Ya. Kalau dia udah diabetes, masih boleh kok minum manis, tapi kan nggak tiap hari. Kalau diabetes berapa? Masih boleh, maksimalnya 25 gram, separuhnya. 25 gram. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Kalau diabetes itu tetap boleh makan manis dan tetap boleh makan enak, tapi gulanya dikadar. Dikadar 50 gram, artinya 4 sendok makan. Tapi kalau udah disandang sebagai penderita diabetes, itu cukup setengahnya, 25 gram. Artinya 2 sendok makan aja gulanya. Itu. Nah, bener nggak? Yang manis-manis itu bisa gula itu bentuknya gula pasir aja atau bisa sumber gula tuh banyak dari segala nasi? Sumber gula, tentu saja itu segala sumber gula. Kita takarannya kayak tadi itu ya, gula tambahan ya. Gula tambahan, artinya gula tambahan. Bukan berarti 2 sendok gula aja, tapi gula itu bisa bersumber dari nasi. Oke. Orang-orang yang memiliki diabetes lebih dari 10 tahun, biasanya memang fungsi sel pankreasnya sudah jelek. Terus harus dilihat silsilah di keluarganya, ada nggak yang punya diabetes?